Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga dalam pembelajaran kali ini kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melakukan pembelajaran ini dengan maksimal dan hasil yang kita peroleh pun sesuai dengan apa yang kita harapkan. Amin. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bab yang ketiga, yaitu tentang relasi dan fungsi. Namun yang pertama kali yang akan kita pelajari adalah tentang relasi. Nah, relasi ini sebenarnya bukan kata yang baru karena mungkin sering anak-anak dengar. Relasi kalau dalam kehidupan kita sehari-hari itu sering diartikan sebagai hubungan. Nah, begitupun dalam pembelajaran matematika ini, relasi juga itu menyatakan hubungan antara dua himpunan atau lebih dari dua himpunan. Untuk lebih memahami apa sebenarnya makna dari relasi dalam matematika, mari kita perhatikan masalah kontekstual berikut ini. Risa, Santi, Adip, dan Bara sedang membeli buku di toko buku. Risa dan Santi membeli novel, Adip membeli buku komputer dan buku kesehatan, dan Bara membeli buku pertanian. Nah, antara 4 siswa dan buku yang dibeli ini dapat dibuat hubungan dari himpunan A ke himpunan B ataupun sebaliknya. Nah, hubungan antara himpunan A dan himpunan B ini nanti ataupun antara himpunan B dengan himpunan A nanti itu akan disebut sebagai relasi. Nah, relasi seperti apa yang terbentuk antara keduanya ini atau antara himpunan A dan himpunan B ini akan kita pelajari berikutnya. Permasalahan siswa yang membeli buku tadi kita bisa membaginya menjadi dua kategori himpunan, yaitu dimana siswa yang membeli kita jadikan dia sebagai himpunan A dan buku yang dibeli kita jadikan dia sebagai himpunan B. Sehingga anggota dari himpunan A yaitu Risa, Santi, Adip, dan Bara, dan anggota dari himpunan B novel, buku komputer dan kesehatan, buku pertanian. Dari himpunan A ke himpunan B terdapat hubungan berikut. Buku yang dibeli Risa dan Santi adalah buku novel, buku yang dibeli Adip adalah buku komputer dan kesehatan, dan buku yang dibeli Bara adalah buku pertanian. Nah, dari mana kita mengetahui ini? Sesuai dengan permasalahan sebelumnya, yaitu ada keterangan bahwa Risa dan Santi membeli novel, Adip membeli buku komputer dan kesehatan, sedangkan Bara membeli buku pertanian. Sehingga hubungan dari himpunan A ke himpunan B itu dapat kita simpulkan adalah buku yang dibeli. Lalu bagaimana relasi dari himpunan D ke himpunan A? Artinya berarti kita balik. Sehingga dari himpunan B kita bisa menyimpulkan relasinya adalah siswa yang membeli novel adalah Risa dan Santi. Siswa yang membeli buku komputer dan kesehatan adalah Adip, dan siswa yang membeli buku pertanian adalah Bara. Nah, perhatikan bahwa anggota pada himpunan B disebutkan terlebih dahulu daripada anggota himpunan A. Karena di sini yang direlasi atau yang dihubungkan adalah anggota dari himpunan B ke himpunan A. Sedangkan pada slide sebelumnya itu adalah anggota himpunan A disebutkan terlebih dahulu daripada anggota himpunan B, karena yang dicari adalah relasi antara himpunan A ke himpunan B. Jadi dari sini kita dapat mengetahui bahwa untuk penyebutan relasi itu bergantung dia dari himpunan apa ke himpunan apa. Nah, anggota himpunan yang lebih dulu disebutkan itu adalah anggota himpunan yang pertama, sedangkan anggota yang kedua disebutkan berarti anggota himpunan yang kedua. Jadi, relasi yang menghubungkan antara himpunan B ke himpunan A adalah siswa yang membeli. Dari permasalahan sebelumnya, kita dapat mengetahui bahwa hubungan atau relasi dari himpunan A ke himpunan B itu merupakan buku yang dibeli, dan relasi atau hubungan dari himpunan B ke himpunan A adalah siswa yang membeli. Merupakan kata-kata buku yang dibeli dan siswa yang membeli ini merupakan contoh relasi atau hubungan. Sehingga relasi yaitu hubungan antara anggota pada suatu himpunan dengan anggota himpunan yang lainnya. Relasi dari himpunan A ke himpunan B ialah menghubungkan anggota-anggota himpunan A pada anggota-anggota himpunan B.
Setelah memahami tentang definisi dari relasi, sekarang kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menyajikan relasi. Relasi dari himpunan A ke himpunan B atau dari himpunan B ke himpunan A itu dapat disajikan ke dalam 3 bentuk. Yang pertama itu adalah diagram panah, yang kedua pasangan berurutan, dan yang ketiga adalah diagram kartesius. Nah, sekarang kita akan mempelajari dulu tentang menyajikan relasi dalam bentuk diagram panah. Nah, perhatikan contoh yang tadi, contoh yang sebelumnya kita telah mengetahui bahwa anggota himpunan A itu terdiri dari Risa, Santi, Adip, dan Bara, dan anggota dari himpunan B yaitu novel, buku komputer, buku kesehatan, dan buku pertanian. Nah, relasi dari himpunan A ke himpunan B tadi kita sudah menyimpulkan adalah buku yang dibeli. Nah, Risa tadi kan membeli novel, sehingga panah Risa itu akan menuju ke novel. Santi juga membeli novel, sehingga panah dari Santi itu akan menuju ke novel. Adip membeli 2 buku, yaitu buku komputer dan buku kesehatan, sehingga panahnya juga menjadi bercabang 2, yaitu ke buku komputer dan buku kesehatan. Sedangkan Bara dia membeli buku pertanian, sehingga panahnya menuju ke buku pertanian. Nah, arah yang menunjukkan dari himpunan A ke himpunan B ini itu yang makanya dia disebut sebagai diagram panah. Kemudian bagaimana diagram panah jika relasinya adalah dari himpunan B ke himpunan A? Maka tadi kita sudah menyimpulkan relasi dari himpunan B ke himpunan A itu adalah siswa yang membeli. Perhatikan tanda panahnya dia berbalik arah. Nah, jika tadi dari himpunan A ke himpunan B arahnya ke kanan, maka yang dari himpunan B ke himpunan A itu arahnya ke kiri. Nah, novel itu tadi siswa yang membeli novel adalah Risa dan Santi, sehingga di novel dia bercabang 2 yaitu ke arah Risa dan Santi. Kemudian siswa yang membeli buku komputer dan buku kesehatan adalah Adip, sehingga anak panah yang menuju ke Adip itu ada 2, yaitu dari buku komputer ke buku kesehatan. Sedangkan siswa yang membeli buku pertanian adalah Bara. Perhatikan bahwa tanda panah itu dia berubah tergantung arah relasi itu dari himpunan apa ke himpunan apa. Nah, karena ini dari himpunan B ke himpunan A, jadi anak panahnya dia menuju ke arah kiri. Nah, tapi kalau misalnya nanti kita letakkan himpunan B-nya berada di posisi kiri, kemudian himpunan A berada di posisi kanan, maka arah anak panah akan berubah ke arah kanan. Selanjutnya, menyajikan relasi dengan pasangan berurutan. Nah, menyajikan relasi dengan pasangan berurutan ini adalah dengan menuliskan anggota-anggota yang merupakan anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Nah, relasi buku yang dibeli adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B, dapat dituliskan dalam bentuk pasangan berurutan. R ini merupakan simbol dari relasi, sehingga R-nya sama dengan, ingat dalam pasangan berurutan harus diapit oleh 2 kurung kurawal. Kemudian masing-masing relasi dari anggota himpunan A ke himpunan B ditulis dalam 1 kurung biasa. Nah, ini misal contohnya tadi Risa membeli novel, sehingga nanti pasangan dari Risa itu adalah novel dipisahkan oleh tanda koma. Kemudian koma lagi, Santi tadi membeli novel ditulis dalam kurung biasa sekali lagi, sehingga pasangan dari Santi adalah novel. Kemudian pasangan dari Adip buku komputer, terus pasangan Adip lagi selanjutnya adalah buku kesehatan. Kemudian pasangan dari Bara adalah buku pertanian. Kemudian yang selanjutnya adalah pasangan berurutan jika relasinya dari himpunan B ke himpunan A. Relasi siswa yang membeli dari himpunan B ke himpunan A dapat dituliskan dalam bentuk pasangan berurutan berikut. R itu simbol dari relasi, dan untuk menuliskan relasi itu harus diapit dalam 2 tanda kurung kurawal. Anggota dari relasinya ditulis dalam bentuk kurung biasa. Relasi dari himpunan B ke himpunan A adalah siswa yang membeli. Nah, tadi kita sudah mengetahui siswa yang membeli novel adalah Risa, sehingga pasangan dari novel adalah Risa. Kemudian siswa yang membeli novel juga Santi, sehingga pasangan dari novel juga Santi.
Siswa yang membeli buku komputer adalah Adib, sehingga pasangan dari buku komputer adalah Adib. Dan siswa yang membeli buku kesehatan juga Adib, sehingga pasangan dari buku kesehatan adalah Adib. Siswa yang membeli buku pertanian adalah Bara, sehingga pasangan dari buku pertanian adalah Bara. Perhatikan bahwa karena ini relasinya dari himpunan B ke himpunan A, sehingga anggota dari himpunan B dituliskan terlebih dahulu daripada anggota himpunan A. Selanjutnya kita masuk ke cara ketiga menyajikan relasi, yaitu dengan menggunakan diagram Kartesius. Ini hampir sama dengan kita menggunakan aplikasi dari materi koordinat Kartesius. Nah, sajian relasi buku yang dibeli dari himpunan A ke himpunan B dalam bentuk diagram Kartesius adalah seperti berikut. Nah, himpunan A ditulis dalam garis horizontal atau di sumbu X, kemudian himpunan B ditulis dalam garis vertikal atau di sumbu Y, sehingga anggota dari himpunan A tadi Risa, Santi, Adib, dan Bara. Anggota dari himpunan B novel, buku komputer, buku kesehatan, buku pertanian. Nah, Risa tadi pasangannya adalah novel, sehingga titiknya bertemu di pertemuan antara Risa dan novel. Begitupun Santi dan novel bertemu di Santi dan novel. Kemudian Adib berarti ada dua titik yang lurus dengan Adib, yaitu di buku komputer dan buku kesehatan. Dan Bara yang dibeli adalah buku pertanian, sehingga titik antara Bara dan buku pertanian ada di pertemuan antara Bara dan buku pertanian. Lalu bagaimana diagram Kartesius yang menghubungkan relasi dari himpunan B ke himpunan A? Perhatikan gambar berikut. Relasi dari himpunan B ke himpunan A adalah siswa yang membeli. Nah, perhatikan bahwa himpunan B sekarang berada di sumbu X atau berada di garis horizontal. Himpunan A berada di sumbu Y atau di garis vertikal. Anggota himpunan B novel, buku komputer, buku kesehatan, dan buku pertanian. Anggota himpunan A Risa, Santi, Adib, dan Bara. Nah, siswa yang membeli novel itu ada dua, yaitu Risa dan Santi, sehingga titik yang lurus dengan novel itu ada dua. Kemudian siswa yang membeli buku komputer adalah Adib, dan siswa yang membeli buku kesehatan juga adalah Adib, sehingga titik yang lurus dengan Adib ada dua, ya. Dan siswa yang membeli buku pertanian adalah Bara. Setelah memahami definisi dan cara menyajikan relasi, sekarang kita masuk ke contoh soal tentang relasi. Diketahui himpunan A anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan anggota dari himpunan B 2, 3, 4. Relasi R dari himpunan A ke himpunan B adalah faktor dari. Sajikan relasi tersebut ke dalam diagram panah dan himpunan pasangan berurutan. Nah, penyelesaiannya, faktor dari itu merupakan sama dengan pembagi dari. Maka faktor dari 1 atau pembagi dari 1 itu adalah 1, tetapi 1 bukan anggota dari himpunan B. Nah, faktor dari 2 itu adalah 1 dan 2. 1 itu bukan anggota B dan 2 anggota B. Faktor dari 3 adalah 1 dan 3. 1 bukan anggota B dan 3 anggota B. Faktor dari 4 adalah 1, 2, dan 4. 1 bukan anggota B, 2 adalah anggota B, dan 4 juga merupakan anggota B. Faktor dari 5 adalah 1 dan 5, tetapi 1 bukan anggota B dan 5 juga bukan anggota B. Nah, selanjutnya bagaimana menyajikannya dalam bentuk pasangan berurutan. Nah, tadi sudah kita mencari faktor dari 1 atau faktor dari anggota himpunan A, yaitu faktor dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Ternyata faktor-faktornya ini ada yang masuk dalam anggota B dan ada yang tidak termasuk dalam anggota B. Sehingga yang tidak termasuk dalam anggota B bukan merupakan pasangan dari anggota himpunan A. Nah, perhatikan bahwa faktor dari 1 kan tadi adalah 1, tetapi 1 bukan anggota B. Sehingga 1 dan 1 ini tidak termasuk dalam relasi. Kemudian faktor dari 2 adalah 1 dan 2, sehingga relasinya hanya ada 1, yaitu 2 dan 2, karena 1 tidak termasuk dalam anggota B.
Kemudian faktor dari 3 juga adalah faktor dari 3 1 dan 3, tetapi karena 1 bukan anggota B dan 3 adalah anggota B, maka pasangan dari 3 hanya ada 1, yaitu 3. Kemudian rasinya 4,2, anggota rasinya 4,2 dan 4,4. Kenapa ada 2 anggota pasangan dari 4? Karena faktor dari 4 kan ada 1, 2, dan 4. 1 bukan anggota B, 2 dan 4 itu termasuk dalam anggota B, sehingga pasangan dari 4 itu ada 2. Nah, 5 tidak sama seperti 1, dia tidak memiliki pasangan karena faktor dari 5 adalah 1 dan 5, sementara 1 dan 5 itu bukan anggota B, sehingga pasangan berurutannya adalah 2,2, 3,3, 4,2, dan 4,4. Setelah menyajikannya dalam bentuk pasangan berurutan, sekarang bagaimana kalau kita menyajikannya dalam diagram panah? Perhatikan bahwa 1 tidak memiliki pasangan di B, kemudian 2 pasangannya adalah 2, 3 pasangannya ketiga, dan 4 pasangannya ada 2, yaitu 2 dan 4, dan 5 sama seperti 1 tidak memiliki pasangan. Contoh soal yang kedua, diketahui anggota himpunan A 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan anggota himpunan B 1, 2, 3, 5, dan 7. Relasi R dari himpunan A ke himpunan B adalah X dikurangi Y sama dengan 2, dengan X itu merupakan anggota dari A dan Y merupakan anggota dari B. Tentukan R dalam bentuk pasangan berurutan dan diagram Kartesius. B. Tentukan daerah hasil dari R. Relasi R adalah X dikurangi Y sama dengan 2, dengan X-nya anggota dari A dan Y anggota dari B. Perhatikan tabelnya. Sekali lagi, relasinya adalah anggota dari X dikurangi dengan anggota dari Y sama dengan 2. Kita misalnya ambil X-nya 2, kemudiannya Y-nya 1, berarti 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Ini tidak memenuhi karena dia harus sama dengan 2. Kalau kita ambil X-nya 3 dan Y-nya 1, berarti 3 dikurangi 1 sama dengan 2, memenuhi. Kemudian kita ambil X-nya 4, Y-nya 2, berarti 4 dikurangi 2 sama dengan 2, memenuhi. 5 dikurangi 3 sama dengan 2, berarti memenuhi. Nah, ini hanya beberapa contoh yang diambil. Nah, jadi kita mengambil titik-titik, kita mengambil anggota dari himpunan A dan himpunan B yang memenuhi X dikurangi Y sama dengan 2. Nah, ternyata hanya ada 3 nilai yang memenuhi relasi tersebut, yaitu 3 dengan 1, 4 dengan 2, 5 dengan 3. Jadi pasangan berurutan dari R-nya dengan relasinya X dikurangi Y sama dengan 2 adalah 3,1, 4,2, dan 5,3. Diagram Kartesiusnya, himpunan anggota dari himpunan A berada pada sumbu X mendatar, anggota dari himpunan B berada pada sumbu Y vertikal, sementara anggota dari himpunan A adalah 1, 2, 3, 4, 5, anggota dari himpunan B 1, 2, 3, 6, 7. Nah, pasangannya tadi 3 pasangannya adalah 1, 4 pasangannya adalah 2, dan 5 pasangannya adalah 3. Dan daerah hasil dari relasi ini adalah anggota A di himpunan B yang termasuk dalam relasi, yaitu 1, 2, dan 3.